Bapak Kepse kita tak hadir, ada halangan. Untuk sementara waktu Bapak Kabul Ali. Jadi pagi ini kakak kalian dari Universitas Abdurrahman melakukan sosialisasi yang temanya tentang bullying. Jadi tolong disimak dengan baik-baik. Ini kalau pas kemarin waktu MPLS mungkin gabung sekali. Karena kalau masih pas di MPLS lingkungan sekolah itu lebih baik karena dari awal bisa lama untuk dijelaskan. Jadi itu kita langsung saja kepada kakak kalian ini untuk kelas seorang untuk memulai acara sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lebih santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMP 15 Pekanbaru ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili beserta jajarannya, dan yang kami sayangi adik-adik sekalian. Oke, tadi kita udah membakar semangat dengan senam kan? Nah, sekarang kakak mau membakar lagi adik-adik di sini. Dengan apa? Dengan jargon. Kalau misalnya kakak bilang spontan, adik-adik jawab uhuy. Oke? Ya? Kita coba ya. Oke, kita coba ya. Spontan. Spontan, spontan. Spontan. Oh, semangat banget. Oke, mungkin adik-adik di sini bingung ya, kenapa kakak-kakak cantik di depan ini datang ke sini. Di sini kakak akan mensosialisasikan ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik, yang bertemakan bullying dan bijak dalam bermedia sosial. Di sini sebelum kita masuk ke materinya, kita mungkin berkenalan dulu lah, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang boleh kita jadian. Oke, mungkin dari kakak ya. Oke, perkenalkan nama kakak Nurandi, biasa dipanggil Ranti, dan kakak jurusan Ilmu Komunikasi, dan kami semua di sini dari Universitas Abdurrahman. Dan di kelompok kakak ini kakak sebagai wakil ketua. Oke, selanjutnya kita panggilkan abang yang tampan. Pagi semuanya, masih semangat kan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Abang Hadi Surya Pratama dari jurusan Teknik Informatika Universitas Abdurrahman. Terima kasih. Sebagai ketua kelompok. Itu ada aja itu ada mic. Hadi Surya Pratama, panggil aja Bang Hadi, biar lebih akrab kita kan. Ya. Hai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Dedi, bisa dipanggil Dedi aja ya. Mungkin kalau jurusan apa? Jurusan farmasi.
Kalau asal abang dari DP, terima kasih. Hai Bang Freddy. Oke, sebelah sana ada kakak-kakak cantik. Oke, perkenalkan nama kakak Nadia Diangraini, kakak prodi kebidanan. Kakak asalnya dari Kampar. Hai kakak, siapa? Nadia. Oke, pagi semua. Perkenalkan, nama kakak Nida Nurul Hasana, kakak dari prodi S1 Farmasi. Kakak berasal dari Siak. Salam kenal semuanya. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nur Murni Meliani Rahab, akrab dipanggil Meli. Kakak dari jurusan Hubungan Internasional. Kakak berasal dari Sumatera Utara. Salam kenal adik-adik. Pagi semuanya, adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Sofia, kakak dari jurusan farmasi. Kakak berasal dari Pekanbaru. Salam kenal untuk semuanya ya. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Rizka Anis dari jurusan S1 Farmasi asal Pekanbaru. Salam kenal adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dewi Sekartinasti, biasa dipanggil Kak Sekar. Jurusan kakak dari prodi S1 Farmasi, asalnya dari Kampar. Salam kenal adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kenalkan, nama saya Tutu Kantoro dari biasa dipanggil kerapnya Tony. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Sampurna. Salam kenal ya adik-adik. Oke sih. Di sana juga ada kakak Kominfo kita yang akan mendokumentasikan semua acara di sini, yakni Kak Indah. Hai Kak Indah. Oke, spontan. 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 Oke. Sekarang kita masuk ke tema acara kita. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemateri dari Kak Meli yang bertemakan, yang pertama Kak Nadia ya guys. Pertama itu materinya tentang bullying. Kepada Kak Nadia kita persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bener baik nih. Semangat lagi dong, apa kabar semuanya? Oke, baik. Baik, sebelumnya sini kakak akan menyampaikan tema yaitu tentang bullying. Bullying ini sudah sangat tidak asing lagi bagi kita. Siapa yang tahu apa sih itu bullying? Ayo, siapa? Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Kita ada hadiah loh ini. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Ayo jangan malu-malu. Ya sini. Ayo tepuk tangannya mana dong? Perkenalkan, nama saya Halimatul Sadia dari kelas 92. Menjawab pertanyaan kakak tadi, apa itu bullying? Bullying biasa dikenal dengan penindasan terhadap seseorang, biasa dengan kawan kelas ataupun dengan teman-teman lainnya. Yang biasa dibully itu adalah orang yang tergolong lemah ataupun kayak kekurangan fisik. Jadi bullying itu ya penindasan terhadap seseorang. Ya betul sekali, beri tepuk tangannya dong. Oke, benar sekali ya tadi. Nah, ya benar sekali tadi yang dibilang Halimah itu. Jadi bullying itu merupakan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara lisan
fisik ataupun mental untuk menyakiti seseorang atau untuk menyakiti sekelompok orang. Nah, jadi remaja yang menjadi korban bullying ini dia akan merasa takut, cemas, trauma. Nah, jadi nih banyak sekali korban bullying ini dia tidak mau datang sekolah. Karena apa? Di situ dia sudah merasa tertindas. Dia tidak mau lagi, dia takut untuk bersosialisasi pun dia takut. Nah, untuk remaja yang beresiko terkena jadi korban bullying ini, dia beresiko lebih tinggi terganggunya gangguan kesehatannya, baik pun fisik maupun mentalnya. Nah, jadi, mohon perhatiannya semua ya adik-adik, nanti kita akan ada kuis. Siapa yang bisa dapat kuis kita ada hadiah. Kita sudah mempersiapkan hadiah di belakang. Ya, mobil ya. Oke. Nah, jadi untuk bullying ini ada beberapa kategori. Nah, ini dengerin ya. Nah, kategori yang pertama itu adalah kontak fisik langsung. Nah, yang dimaksud di sini adalah yaitu bullying yang dilakukan secara langsung kepada fisik. Nah, contohnya itu seperti memukul, mendorong. Nah, itu adalah perilaku kontak fisik secara langsung. Kemudian yang kedua ada kontak non fisik. Nah, ini biasanya terjadi di media massa. Banyak sekali sekarang ini di Indonesia ini banyak sekali bahwa bullying yang terjadi di medsos itu seperti komentar-komentar yang sangat tidak baik, itu kan bisa mengganggu mental seseorang. Nah, itu biasanya disebut dengan cyberbullying. Nanti itu akan dijelaskan lagi oleh pemateri kedua. Baik, selanjutnya itu ada kontak verbal langsung. Nah, ini pasti banyak banget nih di sekolah, biasanya pasti ada bullying kontak verbal langsung. Itu contohnya seperti mengancam, merendahkan, terus juga memberikan panggilan nama. Biasanya pasti ada nih kan yang manggil nama temennya pakai panggilan yang biasanya panggilan orang tua. Nah, itu tidak boleh ya, dari itu tidak boleh. Nah, itu termasuk dari kontak verbal secara langsung atau kontak lisan. Nah, jadi jangan pernah mengejek nama orang tua. Apalagi misalnya nih, ada yang manggil, ih gendut. Nah, itu nggak boleh, itu namanya mengejek fisik. Oke, bisa tenang sebentar. Baik, selanjutnya itu ada perilaku nonverbal secara langsung atau dimaksud dengan perilaku yang tidak dilakukan secara lisan tetapi secara langsung. Itu biasanya dari mimik wajah. Nah, misalnya nih adik kelas yang lewat nih depan kelas kakak kelasnya kan. Terus kakak kelasnya mandangnya sini. Nah, itu termasuk dari kategori nonverbal secara langsung. Terbalik nih, di sini terbalik. Jadi siapa yang mandangnya sinis nih? Oke. Itu nggak boleh ya, jadi itu nggak boleh sama sekali. Nah, kemudian ada juga seperti perilaku non-verbal yang tidak dilakukan secara langsung. Itu perilaku yang tidak secara lisan, tapi tidak secara langsung. Contohnya, mengucilkan temannya sendiri. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan mental temannya. Dan yang terakhir itu ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini yaitu perilaku yang sangat agresif yang dilakukan oleh fisik. Ini nanti akan dibahas juga oleh Kak Meli ya sebagai pemateri yang kedua. Ini akan dibahas lagi secara mendalam. Nah, oke. Kita masuki dampak bagi korban bullying. Ada nggak yang tahu di sini? Kalau orang korban bullying itu nanti apa yang akan terjadi? Ya, cemas, pendiam, apa lagi? Ya benar semuanya ya. Ya, jadi dampak bullying ini bagi korban bullying dia akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan temannya. Nah, lalu dia juga akan takut ke sekolah, lalu dia akan
jika dia takut datang ke sekolah, maka dia akan ketinggalan pelajaran. Dan lebih parahnya lagi, dampak bagi korban bullying, dia akan ada rasa rasa cemas yang berlebihan dan ingin bunuh diri. Nah, ini sekarang kan di Indonesia banyak sekali nih berita-berita bahwa seorang siswa bunuh diri karena dibullying. Jadi kakak harap di sekolah ini tidak ada terjadinya pembulian. Nah, di sini kakak ada tips ataupun cara untuk menghilangkan atau mengatasi bullying di sekolah. Nah, dengarkan baik-baik ya. Oke, yang pertama yaitu mendeteksi tindakan bullying sejak dini. Nah, kita sebagai teman nih, ya kan? Teman sesama teman, sebagai guru, kita harus peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita harus menjaga suasana itu tetap aman, tidak akan terjadinya bullying. Nah, di sini kita harus menghilangkan bibit-bibit unggul atau bibit-bibit akan terjadinya bullying. Contohnya, memanggil nama orang tua. Nah, tadi banyak kan yang memanggil nama-nama orang tuanya nih. Nah, itu tidak boleh. Memanggil nama orang tua, menghina fisik contohnya. Ih, kamu kurus nih, nggak boleh ya kayak gitu ya. Merampas benda-benda temannya, itu juga tidak boleh. Nah, walaupun kita hanya bercanda, tapi itu tidak boleh sama sekali. Halo, laki-laki. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu memberikan sosialisasi ke sekolah tentang bullying. Nah, seperti sekarang ini saya dan tim itu memberikan sosialisasi kepada SMP Negeri 15 Pekanbaru. Di sini kami berharap adik-adik semuanya setelah kami memberikan sosialisasi ini, adik-adik dapat mengerti apa itu dampak dari bullying, bagaimana cara mengatasinya. Ini adalah untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya bullying di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu memberikan dukungan kepada korban bullying. Nah, jika kita melihat teman kita dibully, di sini kita sebagai teman ataupun sebagai guru, kita harus memberikan dukungan kepada korban dan kita tunjukkan bahwa kita ini mendukung dia sehingga dia merasa aman dalam lingkungannya dan dia dapat hidup kembali menjadi normal. Nah, selanjutnya mengajarkan stop bullying. Kurang semangat nih. Mana nih suaranya? Kakak pakai suara dulu dong. Yang cewek, halo. Semangat. Masa cowok kalah sama cewek? Mana suaranya lagi? Halo. Yang cewek, halo. Wih, keren. Oke. Stop bullying. Perundungan. Semangat. Stop bullying, hentikan perundungan. Stop bullying, hentikan perundungan. Oke, terima kasih. Sekian materi yang kakak sampaikan. Kurang lebih kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wede, keren bener. Terima kasih Kak Nadia. Intinya kita tidak boleh melakukan bullying ya teman-teman. Karena bullying itu sama kayak melukai. Tapi mungkin lukanya tidak secara fisik ya. Tidak sama kayak melukai secara fisik. Tapi luka itu akan selalu ada sampai akhir hayat orang yang jadi korban bullying. Oke, selanjutnya pemateri kedua tentang bijak bermedia sosial. Kita lanjutkan kepada Kak Meli. Kepadanya kita persilakan. Sebelum mulai ke materi, kakak mau lihat semangatnya lagi. Spontan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di sini kakak permateri kedua di sini akan membahaskan mengenai bermain aman di dunia digital dengan melindungi diri dari pelecehan anak di media sosial. Kenapa kakak menjelaskan materi ini kepada adik-adik sekalian?
karena ini merupakan edukasi yang sangat wajib adik-adik ketahui agar bisa terhindar dari hal-hal negatif pelecehan anak di media sosial. Nah, menurut data sistem informasi online ada 4.148 kasus dan sekitar 4.500 kasus pelecehan anak di media sosial pada tahun 2022. Ini merupakan hal yang serius yang membahayakan adik-adik secara emosional dan secara fisik. Maka dari itu kakak akan memberikan materi yaitu konsep bermain aman di dunia digital. Nah, adik-adik tahu di sini apa sih pengertian pelecehan anak di media sosial? Yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu? Apa-apa itu pelecehan anak di media sosial? Apa yang dimaksud? Ayo. Gak ada yang tahu? Oke, kakak akan menyampaikan materi. Pelecehan anak di media sosial ini merupakan hal yang krusial, masalah utama yang membuat banyak sekali hal negatif yang menjadikan anak-anak ini terjadi ataupun dicari oleh predator sebagai pelecehan anak di media sosial. Nah, ini kakak akan menjelaskan apa sih bentuk-bentuk dari pelecehan anak di media sosial itu. Tolong didengar baik adik-adik ya, karena di sini adik-adik pasti semuanya sudah bermain media sosial, jadi harus tahu juga bagaimana etika dalam bermain sosial media. Yang pertama itu ada cyberbullying. Adik-adik udah ada tahu nggak atau udah pernah dengar cyberbullying? Yang udah tahu? Boleh angkat tangannya? Yang cowok ada nggak yang tahu cyberbullying itu apa? Ada yang tahu ya? Baik, di sini kakak akan menyampaikan cyberbullying itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan predator untuk mencari-cari korban di media sosial. Seperti mungkin kita akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian apa sih yang harus dilakukan jika menjadi korban cyberbullying. Nah, untuk tahu bagaimana cara mengidentifikasinya, itu adik-adik harus tahu tanda-tanda bullying agar dapat mengidentifikasinya. Yang pertama itu tanda-tanda cyberbullying itu dalam media sosial, dia mendapat pesan seperti menghina, kemudian mengintimidasi, kemudian memberikan penganiayaan, kekerasan melalui media sosial. Selanjutnya, tanda-tanda selanjutnya mungkin ada di sini, dia diejek ataupun dihina melalui grup ataupun komunitas online. Nah, caranya bagaimana jika terjadi ataupun menjadi korban cyberbullying? Yang pertama itu adik-adik simpan bukti apabila mendapatkan suatu pesan yang tidak senonoh atau hal negatif yang bisa merugikan diri kalian sendiri, seperti melakukan tangkap layar. Setelah itu berikan laporan kepada orang dewasa seperti orang tua ataupun guru. Mungkin adik-adik di sini ketika sudah mendapatkan korban bullying dari media sosial, mungkin takut menyampaikan kepada orang tua. Kalian bisa menyampaikannya kepada guru-guru di sini karena itu merupakan pengganti orang tua kalian di sekolah. Selanjutnya, kalau memang orang tua ataupun guru itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah sangat fatal ini, itu harus langsung dilaporkan kepada pihak berwajib agar bisa dilacak dan ditangkap orang-orang yang melakukan seperti hal itu. Selanjutnya yang kedua ada itu grooming online. Ada yang tahu grooming online? Di sini adik-adik ada nggak punya teman online? Oh, nggak ada ya? Oh, ada. Banyak nggak yang punya teman online? Banyak ya. Nah, di sini adik-adik ini di grooming online ini sangat berdampak dari teman-teman online.
Grooming online ini merupakan suatu proses yang dimana pelaku itu menjalin hubungan atau membangun hubungan yang baik kepada anak-anak untuk mencari mangsanya. Itu ada 2 tahapan grooming online. Yang pertama itu predator akan mencari anak-anak yang rentan dan mudah dibujuk. Kemudian dia akan merekam jejak digital adik-adik di media sosial. Yang kedua, mereka akan membangun komunikasi yang dimana mereka akan meyakinkan kalian untuk menjadi teman curhat, kemudian apa yang kalian minta mereka berikan. Itu sudah termasuk grooming online. Jadi tolong adik-adik yang ada di sini, pastinya semua sudah menggunakan media sosial. Jadi tolong harus bijak dan mengetahui apa itu etika digital. Jangan mudah terlalu percaya kepada orang, apalagi teman-teman yang ada di online. Ya adik-adik, jangan mudah terlalu percaya sama orang-orang yang di online ya. Setelah mengetahui, memahami, mengidentifikasi tentang cyberbullying dan grooming online, adik-adik ini tentunya harus membangun kesadaran yang dimana tetap terus belajar tentang perkembangan dan isu-isu terkini tentang etika digital, dan adik-adik juga tentunya harus paham mengenai hak dan kewajiban adik-adik sebagai pengguna internet. Nah, apabila adik-adik sudah mengimplementasikan etika digital tersebut. Oke, tadi kan kakak tuh udah bilang nih ada kuis dan ada hadiah. Teman-teman siap? Spontan? 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 Oke, kuisnya adalah apa itu cyberbullying? Ayo maju. Ayo. Yang cowok-cowok? Ada? Ada? Ayo? Nah, yang baju hijau katanya. Ayo siapa? Ayo guys. Ayo. Atau kakak tunjuk? Mana nih? Mana nih? Atau lihatkan dulu nggak sih hadiahnya biar orang ini semangat? Karena mahal banget sih guys hadiah kita. Oh, kita dapat sponsor dong dari apa tadi, mobil ya? Mobil Lamborghini. Ayo cepat. Hah? Apa? Ayo maju aja. Pegang tangan kakak, raih tanganku. Ayo. Ayo. Ini tipikal softboy pintar gitu ya kan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ananda Kasma dari kelas 84. Maka tadi bertanya apa itu cyberbully. Cyberbully ialah membuli atau mendes seseorang di media sosial sehingga korban merasa tidak percaya diri. Benar? Benar, Wede. Oke. Tadi ada yang ngejawab pertama tadi, coba maju. Ayo. Lo nggak mau hadiah? Ayo dong guys, dokumentasi dulu. Ketua dan ibunya mungkin salah satu perwakilan biar kita bisa foto. Bariki. Foto. Pendamping. Yep. Mana hadiahnya? Aduh, nah ini dia. Nah, ini uangnya guys, ceknya. Nanti mobilnya beli sendiri. Terima
kasih kepada Wildan dan Halimah. Oke, berani banget ya anak-anak SMP Negeri 15 Pekanbaru. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Waduh, sedih, spontan. Oke, mungkin terakhir ini kita bakalan dokumentasi foto bersama. Dan kita harapkan kepada ibu-ibu mungkin mengambil formasi untuk berfoto bersama.